karena ini penting untuk masa depan kalian. Kalian kan entah mau jadi apa, entah jadi, menurut saya yang positif ya, entah mau jadi pengusaha atau apa. Jadi semua ilmu serap aja, nggak usah pilih-pilih. Ya, termasuk ilmu-ilmu yang aneh, mungkin kalian mau jadi orang yang penting, jadi harus menguasai semua hal. Serap semua, ilmu apapun serap, gitu ya, selama positif. Nah, penghasilan neto fiskal itu berasal dari sebentar, dari akuntansi. Nah, ini penghasilan neto komersial akuntansi 2-5 ini aturan pajak. Jadi laba akuntansi disesuaikan ke aturan pajak. Nah, kita lanjutkan. Laba akuntansi yang ini itu ini kepencet dulu. Nah, laba akuntansi itu berasal dari dua hal, laba di dalam negeri dan luar negeri. Nah, saya singkat-singkat saja. Nah, dalam negeri bagaimana? Ini akuntansi banget, yaitu dari sales, peredaran usaha, kurangi HPP, kurangi biaya usaha lainnya, itu administratif sama selling expense misalkan, kemudian jadilah penghasilan neto usaha, berarti ini laba dari usaha. Kemudian penghasilan dari luar 5 dan 6, ini berarti yang terkait dengan luar usaha, penghasilan dari luar usaha dan biaya dari luar usaha. Netnya adalah penghasilan laba dari luar usaha. 4+7, terakhirnya 4+7, berarti penghasilan neto dari usaha atau laba dari usaha ditambah laba dari luar usaha. Itu asal usulnya. Nah, struktur ini dulu, silakan kalau ada yang mau dikonfirmasi. Biar clear. Kenapa seperti ini sebagainya, silakan kalau ada yang mau dikonfirmasi. Ini saya yang di layar saya screen layarnya penuh, jadi saya nggak melihat. Kalau kalian ini pakai Meet ya, raise hand atau itu saya nggak begitu lihat ya. Langsung ngomong aja kalau ada yang mau ditanyakan. Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Untuk yang fasilitas pengurangan PH itu apa bakal jadi fokus kita atau enggak Pak? Oh ya, ini enggak, nomor 5 enggak ya? Kalian abaikan aja. Nomor 5. Nanti fokusnya Oke, ada lagi? Nanti nomor 5 enggak, jadi yang aturan pajak 2, 3, 4 ya. Jadi penghasilan itu komersial atau laba akuntansi dikurangi 2, ditambah 3, dikurangi 4. Yang nomor 5 enggak. Siap, terima kasih Pak. Oke, sorry sebentar. Ada lagi, silakan. Ya. Oh, ini yang lama udah cara-caranya belum saya hapus nih. Nah, ini ilustrasi aja, ilustrasi bahwa ada yang final, ada yang tidak final. Ya. Akuntansi itu nggak peduli final atau nggak final, maka tinggal di total di 258. Tetapi sebenarnya 258 akuntansi itu bicara totalnya 258 labanya. Nah, dari sini kemudian dikonversikan. Oh, maaf, ini belum saya bersihkan, coba saya bersihkan. Ya, ternyata ini menjadi bagian dari slide, jadi bisa dibersihkan ini. Jadi ini struktur penyampaian struktur di SPT. Kuncinya adalah kalian harus pelajari struktur ini. Ini SPT lampiran 1721 strip 1 seperti ini. Ya. Dimulai dari penghasilan neto dalam negeri, penghasilan neto komersial luar negeri, jumlah penghasilan dan seterusnya. Yang perlu saya garis bawahi adalah 1A sampai 3, 1 sampai 3 itu akuntansi. Ya. 1 sampai 3 itu akuntansi. Jadi kalian pindahkan angka-angka di 1 ABCD sampai H, nomor 2, nomor 3 itu dari laporan akuntansi. Tidak usah peduli mana final, bukan macam enggak peduli. Pokoknya cantumkan di semuanya. Maka nomor 3, 258 pasti akan sama dengan di laporan akuntansi yang komersial. Oh, labanya sekian toh gitu. Loh, gimana katanya ada yang final-final? Oke, final dan sebagainya ada di nomor 4 ya. Final bukan objek pajak. Nomor 5, penyelesaian fiskal positif negatif itu di pertemuan
harusnya hari ini, mudah-mudahan masih sempat mudah-mudahan. Yaitu bagaimana sebuah beban ini boleh dikurangkan, sama beban yang tidak boleh dikurangkan menurut aturan pajak. Maka ada koreksi fiskal positif negatif. Saya ulang, koreksi fiskal positif adalah positif buat DJP, positif buat negara. Positif buat DJP artinya sesuatu yang membuat DJP senang, yaitu apa? Yaitu yang membuat PPh terutang meningkat. Apa yang membuat PPh terutang meningkat? Yaitu labanya meningkat. Jadi koreksi fiskal positif adalah koreksi yang membuat labanya meningkat. Koreksi fiskal negatif sebaliknya. Itu prinsipnya. Nah, struktur ini dulu, ada yang mau dikonfirmasi? Silakan kalau ada. Nah, struktur ini 1 sampai 8 ini berakhir dengan laba atau rugi secara fiskal. Jadi terakhirnya adalah penghasilan neto fiskal. Oh, kalau gitu berarti lampiran 771 strip 1 ini, lampiran 771 strip 1 itu hasil akhirnya adalah penghasilan neto fiskal. Dari lampiran 1 ini, penghasilan neto fiskal ini akan dibawa angkanya ke induk. Ini lampiran 1. Lampiran 1 nanti dibawa ke induk. Nanti kalian ujiannya itu dari tahun ke tahun itu cuma lampiran 1 sama induk, lampiran lain tidak. Ya, saya putuskan tidak. Kenapa? Terlalu banyak. Ya, kalian cukup paham kerangkanya dulu aja. Jadi nomor lampiran 1 hasil akhirnya adalah penghasilan neto fiskal atau laba yang sudah sesuai dengan aturan pajak. Sudah sesuai dengan aturan pajak. Jadi berarti ada laba akuntansi, kemudian kan pajak sama akuntansi ada sedikit berbeda, disesuaikan menjadi laba pajak. Nah, ini kompensasi kerugian fiskal. Intinya kasus tadi terakhir itu adalah rugi 70. Maka ini rugi 70. Kemudian di induk dituliskan rugi 70, ada kompensasi kerugian fiskal apa enggak? Tahun lalu belum ada yang bawa ke sini, maka 0. Maka penghasilan kena pajaknya 0, bukan negatif. Memang negatif secara matematika, tetapi kita tulisnya 0 saja. Kalau 0 berarti tidak ada PPh terutang. Ingat, kalau PHKP atau penghasilan kena pajaknya 0, pasti tidak ada, artinya tidak kena pajak. Berarti tidak kena pajak. Nah, apa itu kompensasi kerugian fiskal? Saya ulang sedikit. Kompensasi kerugian fiskal itu adalah dari angka ini, bahwa rugi tahun ini bisa dibawa ke tahun-tahun berikutnya. Maksimal 5 tahun. Jadi karena terjadi di 2009, maka dikompensasikan ke 2010, 2012, 2010, 11, 12, 13, 14. Nah, 5 tahun. Habis itu tidak boleh. Ya. Sampai sini dulu, kompensasi kerugian fiskal. Ada yang mau dikonfirmasi? Silakan. Karena kalian kan mesti sudah belajar sedikit-sedikit. Lima tahun ya, kalau terjadi dua periode 2009 sama 2011 ini 2011 ini harus dihabiskan yang 2009 dulu. Ini habiskan dulu, baru 2011. Kalau udah 5 tahun masih ada sisa, jangan dipakai. Nah ini kepake terus tuh, bahkan sampai 2016 masih ada sisa. Kenapa? Karena baru ini tahun pertama, tahun 2011 terjadi. Ya. Kemudian ini tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelimanya nanti sampai dengan tahun 2016. Itu adalah kompensasi kerugian fiskal. Kalau belum ada pertanyaan, saya lanjutkan. Ini saya lewati saja. Lewati. Langsung tarif. Nah, ini yang perlu kalian hati. Tarif untuk badan itu, tarif ini belum pernah kalian ya, kecuali di rekaman ya, rekaman video ya. Saya ulang aja biar kalian langsung mendengarkan sendiri. Jadi tarif.
tarif untuk badan itu ada di Undang-Undang PPh pasal 17. Nah, sebenarnya ditulisnya sih 28%, yaitu mulai tahun 2009. Tetapi disebutkan di pasal item di pasal berikutnya itu disebutkan bahwa mulai tahun 2010 itu 25%. Ini berlaku untuk dalam kondisi apa? Ini 2010 sampai dengan tahun-tahun berikutnya. Tetapi berarti ya 25% itu berlaku 2010 sampai dengan 2000 ya sekarang 19. Maksudnya tahun pajak kemarin 2019. Karena tahun 2020 berlaku aturan bahwa tarif pajaknya itu menjadi 22%. Tahun 2021 masih 22% dan tahun 2022 itu 20%. Tapi karena tahun 2020 itu belum selesai, maka secara etis itu ujiannya nanti saya akan putuskan pakai konteks tahun 2009. Maka tarif yang masih berlaku adalah 25%. Tahun 2009 itu kan SPT-nya masuk di maksimal April kemarin. April ya, kalau ini memang agak sedikit diperpanjang. Pokoknya April secara umum April 2020 masuknya. Jadi nanti konteks ujiannya adalah 2019, tahun 2019 yang masuk di tahun 2020. Maka kita masih tarif 25. Tapi ini kalian perlu ketahui nih, 22% nanti mungkin kepakai ketika kita ngitung angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya. Dan pajak berikutnya tarifnya berubah, maka otomatis memakai tarif yang baru. Jadi ini perlu diketahui juga. Baik. Ini kondisi normal. Pokoknya secara umum badan itu adalah 25% sampai dengan tahun 2019. Tapi kemudian ada aturannya. Oh, ternyata itu untuk yang peredaran brutonya 50 miliar. Omsetnya 50 miliar ke atas. Salesnya, penjualannya. Nah, yang kedua, kondisinya tarifnya 25%, ya, tetapi boleh dikurangi 5%, yaitu jika perusahaan itu listing di bursa, yaitu 40% sahamnya di bursa. Ya, kemudian sahamnya itu dimiliki minimal 300 pihak, dan masing-masing pihak itu kurang dari 5%. Dan semua itu minimal terjadi 6 bulan atau 183 hari. Ya, jadi syaratnya seperti ini. Jadi perusahaan yang B itu adalah perusahaan yang listing di Bursa Efek Jakarta, perusahaan terbuka, dan ABCD, syaratnya seperti itu. Kalau ABCD terpenuhi, maka dia nggak kena 25%, tetapi 20%. Itu. Memang di aturan yang baru tahun 2020 ya, ini ada sedikit berubah, tapi kalian pahami konteks tahun 2019 aja nggak apa-apa. Seperti ini dulu aturannya. Nah, tahun 2020 berubah dikit kok aturannya. Tentang komposisi ini berubah. Itu ya. Jadi yang B itu khusus yang listing di bursa. Apakah semua yang listing di bursa mendapatkan pengurangan 5%? Tidak. Jawabannya tidak. Karena apa? Karena ada yang nggak memenuhi syarat di sini. Mungkin dia listing di bursa tapi cuma 25% aja yang dijual di bursa. Kalau kayak gitu tidak memenuhi syarat dong. Dia nggak berhak atas 20%. Kenanya 25% kalau omsetnya lebih dari 50 miliar. Tapi bagaimana kalau perusahaan listing di bursa tetapi omsetnya cuma 4 miliar? Apakah ada? Ada. Kalau seperti itu, listing di bursa tetapi 4 miliar, kenanya yang C malah. Yang C. Apa itu C? Yaitu tarifnya berkurang 50%. 50% dari A. Jadi 25% menjadi menjadi 12,5%. Maka dalam kondisi apa? Kondisi peredaran brutonya kurang dari atau sama dengan 50 miliar. Nah, peredaran bruto ini ternyata cara ngitungnya harus hati-hati. Ternyata gabungan dari 3 hal, final, tidak final, dan bukan objek pajak. Semuanya. Ya, ini agak aneh memang menurut saya, tetapi bunyi aturannya seperti itu, ya sudah.
Harusnya sih kalau mau konsisten, kalau kita ngitung tarif, yang dikenakan tarif itu ya dasarnya kan dari yang tidak final saja sama yang bukan POP. Tetapi kemudian untuk penentuan kena tarif ternyata DJP memutuskan atau Undang-Undang PPh mengatakan 50 miliar angka dari mana? Ternyata angka peredaran bruto dari 3 hal ini, termasuk yang di dalam dan luar negeri. Jadi kalau misalkan di luar negeri omsetnya 40 miliar ditambahkan dengan yang di dalam negeri. Kalau mencapai lebih dari 50 miliar, maka kenanya yang A. Ya, kalau 50, lebih dari 50. Kita lihat ilustrasinya ya, ilustrasinya. Ini yang sering orang keliru di sini. Pasal 301E, peredaran bruto kurang dari atau sama dengan 4,8 miliar. Khusus jika perusahaan omsetnya kurang dari atau sama dengan 4,8 miliar. Misalkan ada fotokopian omsetnya 4 miliar. Kalau kayak gini, apakah kalian langsung mengatakan, loh 4 miliar, ini PP 23 dong. Ya betul, bisa jadi kayak gitu. Maka yang dimaksud di sini, ini yang bukan final loh ya, bukan final. Karena kalau 4,4 miliar yang PP 23 atau kena tarif 0,5% itu bukan bahasan di sini. Nah, berarti kayak gini, kalau kita menganalisisnya kayak gini. Ini ada perusahaan fotokopian omsetnya 4 miliar setahun, agak gede gitu ya, 4 miliar. Apakah dia kena tarif yang 31E yang 12,5%? Ditanya dulu, dia kena PP 23 atau tidak? Oh iya, kalau kena PP 23 ya sudah, kita nggak bicara ini. Ya, nggak bicara ini. Tetapi kalau nggak kena PP 23, kenanya tarif umum, makanya kenanya ini. Jadi yang kita bicara di sini bukan final, ya, bukan final. Final itu ada dua, final yang PP 23 sama tersendiri. Tersendiri itu yang konstruksi dan sebagainya ya. Jadi yang 0,5% sama tersendiri itu yang macam-macam gitu ya. Jadi bukan yang ini kita bicaranya. Tapi nanti kalau dalam kalian menganalisis kasus, itu lihat dulu, ini perusahaan, omset 4 miliar, yang mana nih? Kena PP 23 atau kena yang tarif umum? Tarif umum buat PPh barunya, ini tarif umum. Gitu. Tapi kemudian dia dapat pengurangan 50%. Nah, yang saya berpikir, ini kena 0,5% dan kena PP dan kena tarif umum juga, nggak bisa. Dia harus memilih, benar milih. Dia ada tempatnya masing-masing. Kalau konstruksi kena final tersendiri. Kalau PP 23 kena 0,5%. Kalau bukan final tersendiri dan bukan final PP 23, kenanya tarif yang ini. Baik, berarti kita tidak bicara PP 23. Kita bicara ada omset yang 4 miliar, tidak final. Nah, kalau 4 miliar, karena seluruh penghasilan brutonya di bawah 4,8, maka ini mutlak kena tarif yang 12,5%, yaitu 50% kalikan 25%, alias separuhnya, 12,5% tarifnya. Nah, sekali lagi, cara menghitung PPh terutang itu adalah tarif kalikan penghasilan kena pajak. Ya, tarif kali penghasilan kena pajak. Tarifnya 12,5%, penghasilan kena pajaknya berapa? Nah, berarti bukan kalikan ini loh ya, bukan. Ini kan omset tadi. Omset 4 miliar, bukan ini. Maka yang dimaksud di sini berarti 12 tahun kalikan penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajaknya berapa? Ya tergantung di soal berapa. Misalkan walaupun omsetnya 4 miliar, penghasilan kena pajaknya misalkan 1 miliar, maka 12,5% kalikan 1 miliar sama dengan 125 juta. Nah, itulah PPh terutang. Sampai sini dulu, ada yang mau dikonfirmasi? Silakan. Sambil saya minum. Habis. Pak, mau nanya. Silakan. Ya. Penghasilan bruto itu berarti seluruh penjualan ya, Pak? Bukan dikurangin sama HPP gitu, bukan laba. Total seluruh penjualan
Penjualan, seluruh penjualan, betul. Seluruh Jadi penjualan bruto. Mm-mm. nggak dikurangin HPP. Enggak, makanya sebutnya bruto. Gini, Berarti kalau misalnya semua penjualan terus ada final, ada yang tidak bersifat final sama yang bukan objek pajaknya itu 50M, berarti dia pakai yang pasal 30 tadi, yang pengurangan 50%. iya, jadi gini, ternyata peredaran bruto kan ya, peredaran bruto itu lebih dari 50 miliar. Ini takanya yang ini. Nah, apa itu peredaran bruto? Ternyata ini dari seluruh penjualan, baik final, baik seluruh penghasilan malah. Karena bisa jadi bukan penjualan, mungkin dia menyewakan apa itu ruko. Nah, ruko kan final tuh, dihitung juga untuk menghitung 50 miliarnya itu. Jadi ini 3 nih, final, tidak final, kemudian bukan objek pajak, dijumlahkan semua. Ini maaf ya, bukan cuma di sini sebenarnya, ini bicara semua juga kayak gini. Apa itu 50 miliar? 50 miliar adalah ini. Yaitu final, tidak final, bukan objek pajak. Gitu. Terima kasih, Silakan Pak. ada lagi? Ya, sama-sama. Tadi saya bilang ke presentasi 13, apakah masih bisa mendengar suara saya apa enggak gitu. Baik, ada yang nanya, berarti sudah ada yang terkonfirmasi suara saya masih terdengar. Silakan, ada yang mau. Yang omset 4 miliar itu berarti bukan penghasilan bruto ya, Pak? Penghasilan bruto. Penghasilan bruto. Oke. Ada 4 miliar kali setengah ya, Pak? Oh, begini. Saya ulang ya. Jadi ini contoh 4 miliar di omset. Omset itu berarti penjualan sebenarnya. Berarti peredaran bruto. Jadi kalian hati-hati kalau saya mengatakan peredaran bruto itu sama dengan omset tadi kotor, sama dengan penjualan sebelum dikurangi HPP. Nah, kalau peredaran brutonya atau omsetnya atau penjualannya, kalau bahasa pajaknya memang peredaran bruto, kalau di bawah 4,8, contohnya adalah 4 miliar, maka perusahaan ini pasti kena tarifnya adalah 12,5%. Ini pasti tarifnya 12,5%. Kenapa? Ya karena peredaran brutonya masih di bawah 4,8. Ini kita tidak bicara yang PP23. Ini bicara yang tidak final ya. Bicara tidak final. Jadi beda lagi dengan yang angka 50 miliar ya. Jadi batasan 50 miliar itu memang seluruh penghasilan, yaitu final, tidak final, dan bukan objek pajak. Itu yang 50 miliar. Kalau yang 4 miliar. Ya, di dalam slide ini, Pak. Itu berarti 4 miliar langsung dikalikan 12,5% gitu ya, Pak? Atau gimana? Bukan kalikan 12,5%. Kenapa? Karena omset 4 miliar itu hanya untuk menentukan apakah dia kena 12,5% atau kena 25%. Omset 4 miliar itu kenanya 12,5%. Tetapi cara menghitung PPh terutang adalah tarif kalikan penghasilan kena pajak. Maka dicari dulu penghasilan kena pajaknya. Tuh. Misalkan diketahui penghasilan kena pajak 1 miliar. Nah, di soal kemudian saya tambahkan, misalkan penghasilan kena pajak 1 miliar, maka PPh terutangnya adalah 12,5% kalikan 1 miliar. Gitu. Ini soalnya nggak lengkap. Jadi harusnya omset 4 miliar, PHKP 1 miliar. Gitu. Nanti kalian baru bisa ngitung. Oh, kalau kayak gitu, gara-gara omsetnya 4 miliar, maka ini kenanya 12,5%. 12,5% kali berapa? Kali 1 miliar. Ini PHKP-nya. Itu ya. Siap, Pak. Siap. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi? Bapak, kalian perjelas aja. Mumpung kita bisa langsung memberikan feedback. Pak, untuk yang slide sebelumnya, Ya. yang untuk yang B, apabila perusahaan itu listing di bursa dan itu harus ABCD ini harus terpenuhi ya Pak, baru bisa pakai yang tarif B. Betul, harus terpenuhi semua. Nah, dosen yang malas kayak saya biasanya bikin soalnya kayak gini nih, kayak gini. Malas nyebutin ABCD gitu ya. Kalian bingung tuh. Kalian menentukan ini berhak pengurangan 5% atau tidak. Maka saya bikin soal kayak gini.
sebuah perusahaan listing di Bursa Efek telah memenuhi persyaratan sehingga berhak mendapatkan pengurangan. Nah, udah kalian nggak usah tanya-tanya ABCD-nya, terpenuhi apa nggak, jelas di soal disebutkan dia memenuhi. Kalau nggak disebutkan di soal, kalian harus harus cek apakah itu memenuhi syarat ini apa enggak. Gitu ya, ini keyword-keywordnya ya, kata kuncinya ketika kalian mengerjakan soal. Oke, baik Pak. Makasih Pak. Ya, silakan ada lagi. Nah, baik, saya lanjutkan. Nah, baik, ini kita masih bicara 31E, pasal 31E. Yang apa? Yang berhak, yang ada 12,5%-nya. Karena kan harusnya 50%, harusnya 25% tarifnya. Tapi kemudian dapat diskon sebesar 50%, maka menjadi 12,5%. Nah, kasus pertama adalah peredaran brutonya 4,8 miliar. Nah, kasus kedua itu unik. Kasus kedua ini adalah omsetnya atau peredaran brutonya itu antara 4,8 dan 50. Jadi kita sebut contohnya adalah 40, mungkin sama soal yang kemarin aja gampang nih, 48 miliar. 48 miliar itu sudah di atas 4,8 M, tetapi masih tidak lebih dari 50 miliar. Jadi antara. Jadi kalau antara itu biasanya ya, itu orang-orang itu tidak pernah hitam putih. Kamu pendiam atau kamu orang gembira atau orang yang sedih? Kan jawabannya saya gembira terus, nggak mungkin. Kadang-kadang dia pasti nangis. Apa kamu sedih mulu? Ya nggak juga, nonton Tom and Jerry kan senang gitu. Jadi mesti ada antara-antara. Nah, itu yang sering terjadi di dunia. Nggak mungkin orang itu hitam putih, nggak mungkin. Kamu ekstrovert atau introvert? Kadang ekstrovert, kadang introvert. Sama juga. Perusahaan omsetnya 48 miliar. Ini berarti dia akan kena 2 tarif. Nah, kalau yang ini pasti tarifnya 1. Ini 1 nih atas nih. Pasti 12,5%. Ini akan kena 2 tarif. Kenapa? Karena dia di antara 1 titik dan titik yang lain. Yaitu dia lebih dari 4,8 tapi kurang dari 50 miliar. Kalau angkanya, saya tes misalkan. Kalau angkanya omsetnya adalah 60 miliar, nah coba nomor berapa ya? Kalau saya panggil namanya jangan deg-degan ya. 10, nomor 10. Oke, tes suara nomor 10 siapa? Ada? Oke, nomor 10 ada? Sepuluh dan 11 deh. 11 ada? Ada, Pak. Oke, baik. 60 miliar. 60 miliar. Kalau 60 miliar itu kena tarif yang mana? Saya buka yang ini. Tarif yang 25%. Iya, betul. Bagus sih. Bagus. Nah, kalau 60 miliar sekalian itu udah 12%, tetapi ini 48 miliar. 8 miliar baik di bawah 50 miliar. Tetapi di bawahnya itu ya ada yang lebih dari 4,8. Jadi berarti kan kalau garis bilangan ya, ini 4,8, ini 0, ini 50. Kalau di sini ya ini jelas 25% ya. Jadi 50 miliar ke atas 25%. Tetapi kalau atau kemudian titik berikutnya sini ini hitam berarti 4,8-nya terhitung. 4,8 ke sini omsetnya pasti dia 12,5%. Nah, saya jadi ingat garis bilangan ini. Di kelas saya nggak pernah saya bicara garis bilangan. 12,5% nih. Nah, yang di sini, ya, angka-angka di sini berarti kan dia mengalami 2 tarif. 12,5% dan dan ini 25%. Gitu. Nah, 2 tarif. Oke. Sekali lagi, cara menghitung PPh terutang, saya ulang berkali-kali.
karena sering keliru. PPh terutang adalah tarif kalikan penghasilan kena pajak. Berarti dari peredaran bruto di sini nanti ini akan kena dua tarif ya, tarif. Ada yang tarifnya itu yang ini berarti 12,5% atau yang ini ada dua tarif. Kok kena dua tarif? Iya, karena dia antara 0 sampai dengan 50. Karena dua tarif. Berarti gimana dong? Nah, ingat, PPh terutang itu tarif kalikan penghasilan kena pajak. Berarti tarif bagi dua, penghasilan kena pajaknya juga dibagi dua. Penghasilan kena pajak dibagi dua. Penghasilan kena pajak dibagi dua, itu bagaimana caranya? Proporsional. Kenapa penghasilan kena pajak dibagi dua? Iya, karena tarif PPh terutang itu adalah tarif kalikan penghasilan kena pajak. Tarifnya ada dua, maka penghasilan kena pajaknya ada dua. Itu maksudnya. Jadi inilah maksud penghasilan kena pajak dibagi proporsional. Oke. Misalkan ini kan omset. Biar nggak keliru-keliru ya. 4,48 miliar omset. Misalkan diketahui penghasilan kena pajaknya adalah biar gampang. Penghasilan kena pajaknya 300 juta deh. 300 juta. 300 juta ya. 300 juta. Dari mana angka 300 juta? Kalau kalian ujian mungkin disuruh ngitung, tetapi dalam hal ini kita buat seakan-akan sudah dihitungkan. 300 juta lah pokoknya, kita terima aja dulu. Baik, maka angka 300 juta ini akan dikalikan tarif. Karena ini penghasilan kena pajak nih, penghasilan kena pajak. Ini akan dikalikan tarif, tetapi tarifnya tidak boleh yang 25% langsung. Kenapa? Karena dia masuk dari omsetnya masuk ke kategori yang harus dibagi dua, yaitu 12,5% dan 25%. Maka penghasilan kena pajak dibagi dua. Yang atas itu yang dapat fasilitas. Yang bawah itu tidak dapat fasilitas. Nah, penghasilan kena pajak yang dapat fasilitas bagaimana dari 300 juta? Caranya itu adalah ini rumusnya. Nah, kalau kayak gini kalian bisa pakai logika, bisa pakai hafalan. Lebih baik sih logika. Tapi kalau logikanya agak lambat, ya saya juga lambat juga, hafalan aja nggak apa-apa ya. Tapi kan open book kalau ujiannya ya, kalau open book ya. Kalau open book terus waktunya nggak cukup, kan harus logis, harus hafal gitu. Baik. Penghasilan kena pajak yang mendapat fasilitas, cara ngitungnya adalah, ini rumus nih, 4,8 miliar dibagi peredaran bruto kalikan penghasilan kena pajak seluruhnya. Berarti di sini 4,8 miliar dibagi peredaran brutonya berapa atau omsetnya. Totalnya adalah ini 48 miliar. 48 miliar dikalikan penghasilan kena pajak seluruhnya. Penghasilan kena pajak seluruhnya adalah 300. Maka sama dengan 4,8 dibagi 48 ini adalah 1/10. Berarti 1/10 kalikan 300 sama dengan 30 juta. Hore, ketemu gitu. 30 juta sudah ketemu PPh terutang? Belum. Itu baru penghasilan kena pajak yang mendapat fasilitas. Penghasilan kena pajak yang dapat fasilitas 30 juta. Jadi maksudnya adalah dari penghasilan kena pajak yang 300 juta, ini 300 juta, yang 30 itu mendapatkan fasilitas, sisanya tidak mendapat fasilitas. Berarti langsung dapat kita ketahui, karena yang dapat fasilitas 30 juta, yang tidak dapat fasilitas berarti 300 kurangi 30, sama dengan 270 juta. Nah, maka kita akan ketemu dua angka atau dua kondisi. Oke, kita hapus dulu. Saya ulang. Nah,
Oke, penghasilan kena pajak saya bagi C, ada 300 juta dibagi 2, yaitu 300 juta, yaitu ada yang dapat fasilitas 30, yang nggak dapat fasilitas 270. Nah, PPh terutang, PPh adalah tarif, berarti 12,5% kalikan 30. Kalau yang bawah 25% kali 30. Sama dengan. Oke. Yang atas tolong bantu hitungin. 12,5% itu adalah 1/8. 1/8-nya 30, kalau setengahnya 15, kalau seperempatnya 7,5, 1/8-nya berarti 3,75 ya. 25% dari 3. Salah, sorry. Bukan 30, maaf. Ini berarti 270. Ini keliru ya. Maaf, saya ganti. Nah, ini. Nah. Maaf, saya ganti ini. Salah, itu 270. Seperempatnya 270, berarti kalau separuhnya 100, berapa? 135. Terus seperempatnya 67,5. 67,5 ya. 67,5. Maka PPh terutang penjumlahan 2 tersebut. Ini 5, ini 2, berarti 11 ya, 11. Nah, kayak gini ya, 71,25. Silakan ada yang mau dikonfirmasi cara ngitungnya? Di sisi mana yang kalian masih perlu penekanan? Gitu ya. Jadi, ya silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan. Sudah jam 9. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini summary-nya lagi, ini contoh lagi. Contoh nih. Peredaran bruto 60 miliar. Oke, ingat-ingat ya. Peredaran bruto berarti ini angka kotornya, belum dikurangi HPP. Penjualannya lah ya, gampangannya. 60 miliar. Oh, sudah di atas 50 miliar, maka tarifnya adalah 25%. Ini kondisi tahun 2019. Ini slide-nya dibikin setahun yang lalu. Jadinya saya nggak menyangka akan ada penurunan tarif gara-gara COVID di tahun ini, gitu ya. Harusnya tulis tahun 2019. Peredaran bruto 60 miliar, penghasilan kena pajaknya 1 miliar misalnya. Dari mana 1 miliar? Ya, kan kayak gini, gitu ya. Peredaran bruto berarti kan salesnya 60 kurangi HPP, misalkan 50 kurangi expense sebagainya, labanya 1,5 miliar, terus kemudian dan sebagainya, akhirnya jadinya penghasilan kena pajak 1 miliar gitu, asal usulnya loh ya. Jadi kalian jangan kaget, kenapa 1 miliar? Ya itu hitungannya panjang, cuma kita singkat aja ya. Jadi diketahui peredaran bruto 60 miliar, penghasilan kena pajak 1 miliar. PPh terutangnya 25%. Kenapa angkanya 25% tarifnya? Iya, karena sudah di atas 50 miliar. 25% kalikan 1 miliar itu penghasilan kena pajaknya, maka menjadi 250 juta. Tuh. Yang B, nah ini B ini ciri-ciri saya yang pemalas ini. PT terbuka di bursa yang memenuhi syarat mendapatkan pengurangan tarif. Nah ini berarti dia sudah memenuhi syarat yang ini nih. A, B, C, D. Sorry. Nah, pemenuhi syarat ini. 40% dimiliki 300 pihak, masing-masing pihak tidak lebih dari 25%, dipenuhi minimal 193 hari. Seperti ini, berarti B,
B, maka dia berhak dapat pengurangan tarif 5%. Misalkan peredaran bruto 100 miliar, penghasilan kena pajaknya 4 miliar, maka PPh terutangnya kalian pakainya ya harusnya 20%, tetapi karena dia memenuhi syarat mendapatkan pengurangan, maka ada pengurang 5%. Jadi cuma 20% kalikan, jangan kalikan 100 miliar ya, kalikan penghasilan kena pajak. Terus saya tulis lagi biar kalian tidak lupa. PPh terutang untuk badan sama dengan tarif kali PHKP, penghasilan kena pajak. Kenapa bukan PKP, Pak? Ya sama aja. Ya cuma biar kalian nggak bingung dengan PKP yang pengusaha kena pajak. Karena pengusaha kena pajak itu istilah di PPN, PHKP, penghasilan kena pajak. Yang ini adalah istilah di PPh. Yang C1, ini perusahaan, contohnya tadi fotokopian, yang tidak kena PP23. Badannya nggak kena PP23 yang mana? Ya, pokoknya dia dari awal sudah milih tarif umum. Kalau sudah milih tarif umum, nggak boleh kena final. Ya. Nggak boleh kena PP23 karena sudah milih tarif umum, walaupun omsetnya kecil. Nah, maka yang C1 ini, peredaran brutonya 3 miliar, misalkan. 3 miliar. Tidak kena PP23 dalam hal ini. Penghasilan kena pajaknya 100 juta. Oke. Karena omsetnya tidak lebih dari 4,8 miliar dalam konteks ini tarif ya, maka tarif yang dia pakai adalah 50% 25% alias 12,5%. Kalikan 100 juta, kalikan PHKP-nya ya, ingat rumusnya ini. Wah, kita lingkarin. Sama dengan 12,5 juta. Nah, yang unik ini yang kedua ini sama dengan tadi ya, contoh yang saya buat nih, tapi nggak apa-apa. Ternyata gini kan amati, ternyata orang itu ngomong sesuatu yang memang dia ciptakan berkali-kali sama terus. Saya angkat terus itu kepakai sendiri nih dengan otomatis gitu ya. Karena pernah membuat itu, saya cenderung pakai angka itu. Baik, kita lihat peredaran brutonya 48 miliar, persis saya tadi kan. Kenapa? Gampang ngitungnya ya. 48 miliar, penghasilan kena pajaknya 300 juta. Oke, 48 miliar itu di bawah 50 miliar. Tetapi sudah di atas 4,8 miliar, berarti dia akan kena 2 tarif. Nah, kena 2 tarif, berarti penghasilan kena pajaknya dibagi 2. Ya. Kena 2 tarif, maka penghasilan kena pajaknya pun dibagi 2. Nah, itu sebenarnya pasal 3, ini 31E Undang-Undang PPh. Itu yang sering kepleset adalah kalian memecah penghasilan kena pajaknya menjadi yang kena yang dapat fasilitas sama yang enggak. 300 juta berarti dibagi 2, yang dapat fasilitas sama yang tidak dapat fasilitas. Yang dapat fasilitas itu rumusnya adalah 4,8 M dibagi peredaran brutonya yaitu 48 M total peredaran bruto kalikan penghasilan kena pajaknya. Dalam hal ini adalah 300 juta sama dengan 30 juta. Ini baru penghasilan kena pajak, dapat fasilitas. Yang nggak dapat fasilitas berarti 300 kurangi 30 sama dengan 270 juta. Sudah ketemu 30 juta sama 270 juta. Tinggal dikalikan tarif yang sesuai. Kalau dapat fasilitas berarti 12,5%, nggak dapat fasilitas 25%. Maka jumlahnya seperti ini, 71,25. Sama nggak dengan tadi? Wah, sama nih. Sampai sini tentang tarif, ada yang mau dikonfirmasi cara menghitungnya? Saya berikan kabar yang membuat kalian lebih waspada. Meskipun kalian mantuk-mantuk, oh saya ngerti, tetapi kalau belum mengerjakan latihan itu bohong. Nanti pas latihan gagap. Jadi pas mengerjakan gagap, maka harus latihan. Ya. Ingat yang kepleset di sini banyak, saya juga sering kepleset gitu ya. Kepleset juga. Jadi memang kuncinya latihan, harus latihan. Itu untuk tarif. Silakan untuk tarif ada yang mau dikonfirmasi? Baik, saya lanjutkan.
Oke. Nah, kredit pajak ini saya nggak ingat. Oh, ini pasti belum kalian ya. Tapi di video sudah. Jadi kredit pajak untuk badan itu 22, 23, 24, 25. 21 tidak ada. Kenapa? 21 itu adalah pemotongan PPh atas gaji karyawan. Gaji karyawan dipotong pajak oleh badan. Maka itu menjadi kredit pajak buat karyawan, bukan buat badannya. Pasal 22 itu seluruhnya bisa menjadi kredit pajak kecuali kalau dia usahanya adalah perusahaan pom bensin atau SPBU. Kalau SPBU, usaha dia itu sudah dipungut PPh pasal 22 final oleh Pertamina atau produsen atau importir BBM. Jadi tidak boleh menjadi kredit pajak. 23 seluruhnya bisa jadi kredit pajak. 24 yang akan kita pelajari hari ini. 25 itu yang disetor sendiri, ya kita udah bahas kemarin. Jadi bahwa badan atau OP itu punya kewajiban mengangsur setiap bulan. Namanya angsuran PPh pasal 25. Nanti kita juga menghitung bagaimana cara menghitung angsuran PPh pasal 25. Silakan, ada yang mau dikonfirmasi tentang ini? Kalau enggak, saya lanjutkan dulu ke kredit pajak luar negeri. Nanti sekalian kalian latihannya belakangan. Atau silakan kalau ada yang mau dikonfirmasi. Saya mau tanya, Pak. Ya, silakan. Yang terkait dengan di contoh soal tadi kan yang PT terbuka itu kan penghasilannya 100 miliar, Pak. Oke, bentar, saya buka dulu. Boleh kita bahas itu ya sebentar. Yang mana? Bukan, Pak, yang di slide tadi, Pak. Iya, Pak. Yang di slide. Oke, baik. Oh, yang ini ya? Iya. Kalau seandainya yang PT terbuka itu penghasilan brutonya kurang dari 50 miliar, Pak. Itu kita Oke, bagus. Pertanyaan menarik. Bagaimana kalau ini? Nah, saya ganti. Kalau ini ternyata, oke, sebentar. Pertanyaan bagus, Pak. Ya. Ya, ini ternyata ini kayak gini makanya. Pennya saya ganti menjadi yang ini. Nah, bagaimana kalau peredaran brutonya itu di bawah 50 miliar ya? Nah, ini menarik. Kalau di bawah 50 miliar, tetapi dia benar-benar listing di bursa dan memenuhi syarat itu, dia nggak boleh dapat dua-duanya. Kan kalau di bawah 50 miliar kan dia boleh yang C ya? Ya nggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, maka dia kena yang C saja, yang C2, yaitu dia kenanya, salah pencet, kenanya adalah ini proporsional nih, yaitu 12,5% dan 20%. Nggak boleh kalau misalkan sudah kena ini terus kurangi lagi 5%, nggak boleh. Jadi pilihannya adalah meskipun listing di bursa, tetapi kalau omset dan sudah memenuhi syarat semuanya berhak 5%, tetapi dia kategorinya di bawah 50 miliar, maka tidak boleh mendapatkan minus pengurangan 5%, nggak boleh. Dia bolehnya adalah pindah sekalian ke C2, yaitu proporsional. Itu ya. Berarti atau kalian berpikir C2 ya, Pak? pindah ke C2. Jadi kalau dalam ini perusahaan tidak boleh ada di dua tempat, B dan C, itu nggak boleh. Atau misalkan C terus berhak kayak B, nggak boleh. Dia langsung pindah ke C2. Bagus banget pertanyaannya. Atau satu lagi, ada perusahaan di listing di bursa yang tadi saya ceritakan di kelas lain, itu omsetnya ternyata 4 miliar. Kalau 4 miliar bagaimana? Masuk ke C1, berarti kan?
T1. T1 itu maksudnya yang langsung 12,5% ini. Gitu. Walaupun dia telah memenuhi syarat gini nih, walaupun jarang perusahaan listing di bursa yang memenuhi syarat sekian banyak tadi ABCD, tetapi kemudian omsetnya kecil, jarang. Tetapi ada perusahaan di bursa yang omsetnya itu cuma di bawah 4,8 miliar. Bahkan ada juga yang kena PP23, yaitu final. Ya, berarti dia listing di bursanya ya mungkin perusahaan holding saja gitu. Jadi mungkin omsetnya kecil. Gimana, sudah paham? Sudah Pak, makasih Pak. Ya, oke, sama-sama. Ada lagi, silakan. Jadi tantangan kalian adalah latihan ini melancarkan ini ya. Jangan mengandalkan ini ya, jangan mengandalkan open book. Ya kalau open book, kalaupun open book kan kalian udah belajar dari UTS kemarin, open book kok kalian nggak open book gitu kan. Jadi kalian harus paham. Atau kita bahas ini ya, yang tadi. Nah, ini. Nah, ini aja, kan kelas lain sudah jadi PR. Kalian entah kenapa saya lupa saya masih PR ini. Baik. Nomor 10 sudah standby. Presensi 10. Halo? Di chat Pak katanya Pak, mic saya nggak bisa katanya. Oke, maaf, saya nggak melihat chatnya ya, chatnya. Baik, terima kasih informasinya. Saya karena melihat screen, jadi nggak lihat chatnya, maaf ya. Oke, nggak apa-apa. Yang bisa ini aja nomor 8. Nomor 8 ada? Oke. Apakah ada? Absen 8 ya Pak? Presensi 8 ya? Saya Pak. Maaf Pak, Oke, jaringannya baik. tadi hilang. Ya, nggak apa-apa. Ya, ini risiko kita memang benar. Nomor 1, menurutmu ini kena tarif yang mana nih? Kena. Nggak usah jadi beban pertanyaan saya. Jawab aja. Kalau Feeling juga boleh. Menurut saya pakai PP23 Pak. Sip, bagus. Kamu terlalu cepat untuk benar gitu ya. Baik, itu yang saya maksud. Jadi gini, makasih ya. Oke, saya jelaskan. Nah, soal ini memang nggak benar nih soalnya. Ini soal bukan nggak benar. Di desainnya kayak gini. CV ABC berdiri 2019. Ini nggak ada informasi pakai tarif tarif umum apa enggak gitu. Jadi kalau dia nggak ada informasi memilih tarif umum, maka dia kena PP23. Karena apa? Jalannya printer. Tapi kalau CV ABC adalah sebenarnya ini perusahaan yang memberikan jasa akuntansi atau audit, itu nggak boleh PP23. Karena jalan printer dan nggak ada informasi memilih dikenakan tarif umum. Ini ya, ini bedanya nomor 1 dan 2. Maka nomor 1 dan 2 itu saya sandingkan bersama-sama biar kalian tahu, oh kalau nomor 2 kan memilih dikenakan tarif umum, walaupun omsetnya tidak lebih dari 4,8, tapi dia kena tarif umum. Kalau ini tidak lebih dari 4,8, tapi diam aja, maka dia kenanya PP23. Nah, berarti pemajakannya adalah 0,5% kalikan peredaran bruto tiap bulan per bulan. Jadi ini tidak relevan. Ini HPP nggak peduli, gross profit nggak peduli, biaya lain nggak peduli, laba nggak peduli, dari ini aja, dari penjualan printer. Nah, cuma ini mesti dipecah. Januari berapa? Kayak ujian, yang ujian ulangan, pengganti seperti itu ya. Februari, Maret berapa? Kayak gitu ya, nomor 1 ya. Langsung apa saja. Ada pertanyaan nomor 1, silakan. Oke. Aduh, yang di chat tolong kalau ada tulisan di chat tolong bacain ya. Saya nggak baca chat ya. Saya melihat full screen betul nih. Baik, Pak. Ya. Baik. Kalau nggak ada nomor 2. Nomor 2
Ini yang tadi merespon baik Pak, boleh menjawab silakan. Apes banget ya, jawab malah disuruh jawab. Saya itu pakai ini Pak yang 12,5% Pak. Oke, kita lihat ya. Jadi sebenarnya pertanyaannya yang ini PR ini apa? Soal ini sebenarnya itulah PPh terutama. Oke, kita lihat cara analisisnya adalah ini PT ABC, PT Alien. Kenapa AFC ya? Harusnya AFC, Alien Chicken. Nah, udahlah, saya bingung asal-usulnya di mana dulu lupa. Baik. Penjualan ayam goreng. Oke, dia tadi restoran. Restoran itu apakah kena PP 23? Ya mungkin sekali kalau omsetnya di bawah 4,8. Tetapi ternyata dia memilih dikenakan tarif umum. Oke, berarti PP 23 enggak. PP 23 enggak banget. Ya, berarti kena tarif umum. Nah, tarif umum, cara menghitung pajaknya berarti berasal dari akuntansinya dulu. Ya, akuntansinya berapa, jadilah laba akuntansi, nanti diubah jadi laba fiskal, kemudian akhirnya penghasilan kena pajak. Nah, oke, ini penjualan, dicek dulu, penjualan ayam goreng 3,8. Oh, ini berarti di bawah 4,8. Masih kurang dari atau sama 4,8. Berarti kalau kayak gini, tarif yang digunakan itu adalah pasti 12,5%. Seperti jawaban kalian tadi, 12,5%. Kalikan apa? Apa kalikan 3,8? Tidak. Kalikannya adalah penghasilan. Saya tulis lagi. Sampai kalian muntah-muntah. Dalam tanda petik ya, positif. Muntah-muntah positif. Pinter gitu ya. PPh sama dengan tarif kali penghasilan kena pajak. PPh badan ya. Maka berapa PPh badannya? Tarif kalikan penghasilan pajak. Cari penghasilan pajaknya. Oh, ini penghasilan kena pajak. Maka 12,5% kalikan 700 juta. Nah, itu jawabannya, yaitu 1/8-nya 700 juta. Kalian cari sendiri. Pertanyaannya adalah, Pak, itu laba penghasilan kena pajak dari mana? Ya, ini kan singkatan ya. Singkatan dalam arti angka ini ada langkah yang saya lewati sehingga langsung diketahui labanya sebesar 700 juta. Atau mau dirunut bisa sih, 3,8 kurangi 2,5 adalah 1,3. Gross profit 1,3. Biaya lain tentang pajak 600. Harusnya masih ada berapa? Pas ya 700. Nah ini 700 asal usulnya ini. Tetapi kalaupun nggak ada gross profit, nggak ada biaya lain, sudah diketahui labanya, laba yang sudah laba fiskal ya, namanya disebut penghasilan kena pajak. Kenapa? Sebentar. Sorry, terlalu tinggi. Nah, ya. Kenapa? Ya. Oke, salah pencet. Ya. Kenapa laba fiskal itu tidak selalu sama dengan penghasilan kena pajak? Ada yang tahu jawabannya? Wah, ini kalau di kelas saya akan bawakan apa kayak souvenir ya. Saya ingin berikan ini ya. Ada yang tahu ini apa? Ada yang tahu? Mungkin masih ada kompensasi kerugiannya, Pak. Nah, itu dia. Jawaban itu sebenarnya layak untuk mendapatkan ini, tapi ini bukan emas batan asli ya, ini akrilik gitu ya. Tapi keren banget jawabannya, betul. Jadi cara ngitung PPh badan itu adalah
dimulai dari laba fiskal, kurangi kompensasi kerugian, barulah penghasilan kena pajak. Berarti kalau laba fiskalnya sebut saja 700, tetapi tidak ada kompensasi kerugian dari tahun lalu, maka tetap penghasilan kena pajak sama dengan 700. Jadi untuk kembali ke nomor 2, penghasilan kena pajaknya 700. Maka karena tarifnya 12,5%, maka PPh badannya atau PPh terutangnya 12,5% kalikan 700 juta. Sampai nomor ini ada yang mau dikonfirmasi? Nomor 2.